Industri 4.0 dan teknik industri. Dalam konteks perkuliahan pengantar teknik industri, tentunya saya tidak akan membahas secara detail dan advance apa itu konsep Industri 4.0. Dalam beberapa slide ke depan, kita hanya akan memberikan overview apa itu Industri 4.0 dan peran dari teknik industri di dalamnya. Saya menggunakan salah satu slide dari Ernst & Young, sebuah perusahaan konsultan, yang mencoba menjelaskan bagaimana perubahan atau tahapan revolusi industri itu terjadi. Kalau kita bicara kopi dan bagaimana menumbuknya, zaman dahulu sekali, sebelum terjadi revolusi industri yang pertama, manusia sudah mulai menggunakan peralatan seperti yang ditunjukkan di gambar yang paling kiri ini yang saya beri nomor 1. Jadi seperti yang kita lihat, kopi akan dimasukkan, biji kopi akan dimasukkan ke dalam sini, kemudian akan diputar secara manual oleh manusia dengan menggunakan engkol ini. Tentunya alat ini sudah sangat membantu manusia yang membutuhkan bubuk kopi tersebut. Tetapi seperti yang kita lihat di sini, karena menggunakan tenaga manual manusia, maka hasil yang didapatkan, 1, jumlahnya pasti tidak banyak. 2, hasilnya mungkin juga tidak konsisten. Kalau sedang semangat, habis makan, numbuknya kenceng, maka akhirnya hasilnya baik. Tetapi kalau lagi nggak semangat atau lapar, mungkin hasilnya akan berbeda. Konsistensi hasil tidak akan bisa didapatkan. Selain hal tersebut, kita tidak akan sebagai customer memesan misalnya hasilnya bubuknya yang kira-kira sehalus ini atau sehalus itu. Jadi meskipun sudah terbantu, tetapi peralatan yang masih murni manual ini masih memiliki beberapa kelemahan. Inilah salah satu ciri dari teknologi sebelum revolusi industri yang pertama. Memasuki revolusi industri yang pertama, peralatan yang digunakan untuk membuat bubuk kopi menjadi lebih canggih. Di sini manusia sudah tidak lagi 100% manual dalam menggerakkan peralatannya. Dia akan memanfaatkan alam, air misalnya, atau air yang diubah menjadi uap. Sehingga dengan cara seperti ini, seperti yang ditunjukkan di poin nomor 2 ini, maka hasil yang didapatkan bisa jauh lebih banyak karena skala yang bisa dibuat menjadi lebih besar. Air memiliki daya yang jauh lebih besar daripada manusia, apalagi uap, jika menggunakan teknologi yang tepat. Karenanya, dengan masuknya industri 1.0, maka kita akan bisa memproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar. 1.0 diwakili atau direpresentasikan oleh adanya atau penggunaan sumber-sumber daya seperti air ataupun uap. Di sini di 1.0 kita mulai mengenal alat-alat mekanik. Tapi kita tentu juga akan bisa lihat bahwa masih ada kelemahan. Untuk bisa menggunakan peralatan-peralatan ini, maka kita harus mendekat ke sumber energi. Dan skala yang harus dibuat harus dalam jumlah yang sangat besar agar efisien. Pada tahapan yang berikutnya, kita mengenal yang namanya Industri 2.0 yang ditandai dengan adanya listrik untuk menggerakkan peralatannya. Dengan adanya listrik, fleksibilitas produksi mulai bisa ditunjukkan. Skala produksi yang besar tetap akan bisa didapatkan, tetapi di sini ada parameter-parameter produksi yang
kemudian bisa kita kendalikan. Karenanya, hasil produksinya juga akan bisa kita atur. Jumlahnya bisa kita atur, ukurannya bisa kita atur, dan kita punya fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya, menggunakan teknologi dari periode sebelumnya. Peralatan-peralatan mekanik yang tadinya digerakkan dengan air atau uap air saat ini atau dengan menggunakan teknologi 2.0 akan digerakkan dengan listrik. Beranjak kepada tahapan yang berikutnya, kita akan menemukan kondisi yang biasa disebut 3.0. Di sini kita masih menggunakan listrik sebagai daya utamanya. Salah satu fitur utama dari industri 3.0 adalah penggunaan teknologi informasi dan kendali yang lebih advance dibandingkan tahapan yang sebelumnya. Karenanya, dengan menggunakan teknologi ini, lebih banyak lagi parameter yang ada di dalam produksi yang bisa dikendalikan. Di sini kita akan bisa membuat output kopi dengan berbagai macam variasi dengan mengatur parameter tersebut. Beberapa unsur kendali juga sudah mulai masuk ke dalamnya. Kira-kira itulah gambaran dari revolusi industri dari pra 1, 2, 3, dan sekarang kita sedang diambang menuju atau masuk ke industri 4.0. Kira-kira untuk produksi kopi seperti apa ya 4.0 itu? Silahkan coba nanti kalian bayangkan, kemudian kita bisa diskusikan di dalam platform learning management system kita. Jadi di sini untuk 4.0 kita masih tanda tanya dan kita bisa diskusikan di sana. Jadi secara umum akhirnya kita bisa lihat di slide ini apa yang baru saja kita bahas di slide sebelumnya. Kita punya industri 1.0 yang ditandai dengan peralatan mekanik dan penggunaan air dan uap air. Kemudian 2.0, industri berikutnya dengan listrik. Kita akan mengenal lini produksi Ford, itu masuk dalam kategori ini. Setelah itu kita masuk dalam IT dan elektronik. Sudah mulai ada robot, kendali-kendali produksi yang mulai lebih canggih, dan akhirnya kita sekarang masuk ke dalam industri 4.0. Saat kita bicara industri 4.0, tentunya kita tidak akan membayangkan bahwa semua industri akan sekaligus bersama-sama berbondong pindah ke sana. Tidak. Beberapa industri akan tetap nyaman di 3.0. Beberapa yang lain mungkin masih akan di 2.0 dan seterusnya. Beberapa yang paling maju, pionirnya akan mulai masuk ke 4.0. Jadi apa ciri-ciri dari 4.0 itu? Di slide Ernst & Young ini sudah disampaikan, ditunjukkan di sini bahwa ciri khas dari 4.0 adalah munculnya atau dirancangnya sistem yang disebut sebagai cyber physical atau cyber physical system. Itulah ciri khas dari 4.0. Jika di 3.0 kita sudah mulai mengenal adanya sistem IT, kendali, dan seterusnya, di 4.0 kita melangkah lebih lanjut. Semua komponen yang ada di dalam sistem tersebut yang terdiri dari cyber dan fisik akan diintegrasikan menjadi satu dan disebut sebagai cyber physical system. Itu adalah ciri khas dari 4.0. Jadi untuk sederhananya, cyber physical system itu kira-kira ya gabungan atau padu padan antara dua dunia. Dunia yang pertama adalah dunia fisikal. Dunia fisikal itu apa? Ya yang dunia yang kita hidup di sini. Ada manusia, ada mobil, ada robot, itu adalah physical systemnya.
akan digabungkan dengan apa? Dengan dunia cyber. Dunia cyber di dalamnya ada analytics, di dalamnya ada IT, di dalamnya dan seterusnya. Jadi di sini kita nanti akan mencoba. Jadi untuk cyber physical system kita akan melihatnya kira-kira seperti ini. Dunia pertama kita melihat dunia fisik atau physical. Di sini ada manusia, ada hewan, ada mobil, ada robot yang secara fisik bisa kita lihat, kita rasakan. Di sisi yang lain akan ada dunia cyber, ada analytics, ada information technology di dalamnya, ada server yang di dalamnya berisi data. Servernya sendiri fisik, tapi data yang di dalamnya adalah cyber, dan hal-hal yang lain. Cyber physical system mencoba memadukan, mengintegrasikan dua dunia ini menjadi satu yang seamless atau benar-benar terpadu. Sekarang kita coba ambil contoh bagaimana Jepang menerapkan Industri 4.0. Ngomong-ngomong, Jepang tidak menggunakan istilah Industri 4.0. Mereka menggunakan istilah Society 5.0. Alasannya apa? Silahkan dilihat di Instagram saya, sudah ada penjelasan di sana. Kita ambil contoh misalnya adalah konsep mereka terkait dengan transportasi. Ternyata saat ini Jepang itu mengalami masalah kependudukan kaitannya. Masyarakatnya semakin menua, itu satu. Yang kedua, makin dikit yang mau jadi supir truk. Itu adalah masalah. Dari masalah itu muncul solusinya. Oh, oke, kalau begitu kita lihat. Kita punya masalah supir truk makin dikit, padahal truknya banyak yang perlu disupiri. Tapi di sisi yang lain, kami itu jago dalam membuat robot, alat kendali, dan sebagainya. Ya sudah, kelemahan dan kekuatan ini mereka gabungkan jadi satu menjadi cyber physical system. Apa itu? Truk karavan. Konsep mereka adalah satu sopir manusia akan bisa menyopir tanda kutip 3 truk sekaligus. Sehingga dengan cara seperti ini masalah tadi bisa terselesaikan. Hanya dengan satu sopir, mereka kurang sopir. Tapi mereka kelebihan truk yang butuh sopir tersebut, solusinya sudah didapatkan dengan kemampuan teknologi yang mereka sudah kuasai. Seperti apa bentuk cyber fisikalnya? Kalau kita lihat di sini, fisikalnya ada pada truk itu, sopir, jalan, dan sebagainya. Itu adalah fisikalnya. Cybernya adalah apanya? Karena kita hanya akan pakai satu sopir untuk 3 truk, berarti kita harus membuat sistem kendali cerdas di sana. Jadi di sini kita akan punya sistem kendali cerdas yang berbasis cyber. Oke. Jadi di sana mungkin kita akan bicara tentang data analytics, kita bicara tentang informasi rute, kita bicara tentang GPS, kita bicara tentang sensor. Sensor mungkin masih masuk physical ya, tetapi kemudian data dari sensor akan ditarik, kemudian masuk ke dalam database. Kita bicara tentang analytics, kita bicara tentang artificial intelligence, itu semua bagian dari cybernya. Karenanya, sistem yang baru ini akan masuk kategori cyber physical system. Kalau dilihat-lihat lebih lanjut, kira-kira apa ya yang menyusun Industri 4.0 itu? Kalau kita bayangkan Industri 4.0 itu sebagai Lego, maka kita akan temukan blok-blok building atau building blocks yang menyusun Industri 4.0 itu terdiri dari berbagai macam teknologi, seperti yang ditunjukkan oleh Ernst & Young di dalam slide berikut ini. Jadi, teknologi-teknologi yang ada di sini itu menjadi semacam building blocks. Kalau kita bicara Lego, kita nanti akan bisa membuat castle, misalnya, istana, dengan blok-blok yang ada di sini. Tetapi dengan blok-blok yang sama, dengan cara yang berbeda, kita juga akan bisa membuat robot.
Kita ngomongin Lego ya. Kita juga bisa membuat mobil. Kita bisa membuat ini, itu, dan seterusnya. Jadi industri 4.0 itu tergantung pada kebutuhan kita. Kalau butuh kita robot seperti di Lego, maka kita buat robot dengan building block ini. Kalau butuhnya adalah dan seterusnya. Jadi kalau dianalogikan kira-kira seperti itu. Industri 4.0 itu adalah robot, kapal, castle, atau apapun, tergantung pada yang dibutuhkan. Itu analoginya, kalau kita bicara analogi dengan Lego. Sementara building blocks-nya, kotak-kotaknya, yang bisa membentuk bangunan-bangunan tadi, seperti yang ditunjukkan pada slide berikut. Ada autonomous robot otonom. Ini salah satu teknologi yang akan digunakan. Ada simulasi, ada integrasi sistem, ada IoT, Internet of Things, ada cyber security, ada 3D printing atau additive manufacturing, ada AR, augmented reality, ada big data analytics. Semua itu akan bisa digunakan sebagai building block untuk menyusun industri 4.0 tergantung kebutuhan masing-masing. Yang menarik buat kita akhirnya adalah kemudian peran dari teknik industri bagaimana? Dari paparan singkat saya tadi terlihat bahwa salah satu kunci dari 4.0 adalah cyber physical system, dan itu ternyata konsepnya sangat dekat dengan socio-technical system kita yang sudah kita bahas. Sehingga match-nya gampang antara cyber physical system dan socio-technical system. Saat Anda belajar socio-technical system, Anda siap juga masuk untuk merancang cyber physical system. Karena dua hal ini sangat mirip secara konsep. Sehingga kalau ditanya apa peran teknik industri, salah satu perannya tentu merancang. Bersama dengan tim merancang cyber physical system. Kok bisa? Karena kita dibekali dengan semua, mungkin hampir ya, tidak semua, hampir semua building block yang ada di sini. Anda mungkin nanti akan kaget bahwa ternyata anak TI itu mempelajari hampir semua yang ada di sini kaitannya dengan teknologi 4.0. Anda akan belajar tentang otomasi, Anda belajar tentang simulasi, Anda belajar tentang integration tentu, Anda belajar tentang additive manufacturing, 3D printing, dan sejenisnya. Anda akan belajar analytics, dan mungkin beberapa hal yang lain lagi dalam mata kuliah di semester-semester berikutnya. Jadi kalau saya ditanya apakah kita akan punya peran sebagai anak teknik industri di gelombang terbaru revolusi industri 4.0, jawabannya iya. Karena satu, dari sisi mindset dan dari sisi sudut pandang atau perspektif, kita sejak awal sudah menggunakan pendekatan dan sudut pandang socio-technical system. Yang kedua, di dalam kuliah kita juga sudah banyak sekali membahas tentang teknologi-teknologi yang menjadi building blocks industri 4.0. Demikian materi di minggu pertama, pengantar teknik industri, Introduction to Industrial Engineering, peran teknik industri di 4.0 bersama saya Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.